Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan membahas video pembelajaran tentang persamaan trigonometri, yang mana lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang identitas trigonometri. Persamaan trigonometri ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai untuk menjawab soal-soal persamaan trigonometri ini. Yang pertama yaitu tentang nilai positif atau negatif tiap kuadran. Dari 0 sampai 360 derajat, dari 0 sampai 360 derajat itu dibagi 4 kuadran seperti ini. Dari 0 sampai 90 itu dikatakan kuadran pertama. Dari 90 sampai 180 itu kuadran kedua. Lebih besar dari 180 sampai 270 itu kuadran ketiga, dan lebih besar 270 sampai 360 itu dikatakan kuadran 4. Ini sudah dipelajari di kelas 10, mungkin kalian lupa, tak apa-apa, kita pelan-pelan. 1. Nilai positif negatif tiap kuadran. Kalian yang perlu ingat. Pertama kita tahu dulu kuadran 1 itu dari berapa derajat ke berapa derajat, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 semua bernilai positif. Semua bernilai positif itu maksudnya apa? Di sini saya akan mengingat, karena trigonometri itu ada 6 yang perlu kita bahas ya. Cuma supaya lebih gampang kita mengingatnya ini, nanti kita pakai 3 aja, sin, cos, tan. Karena yang 3 ini merupakan kebalikan dari 3 yang di atas. Jadi kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, yang ke-6 ini ya. Lanjut yang kedua, yang kuadran kedua, sin yang bernilai positif. Nah, cukup kita ingat sin aja yang bernilai positif, karena sin itu kebalikan dari kosekan, artinya pasangan dengan kosekan, berarti kosekan juga dia bernilai positif ya. Jadi kita ingat satu aja, sin itu kebalikan dari kosekan, berarti kosekan juga positif, kuadran kedua ya. Kemudian kuadran ketiga itu yang positif yaitu tan, berarti yang positif lainnya yaitu kotangan. Kemudian yang kuadran terakhir, kuadran keempat, yaitu cos, kebalikan dari cos, sekan, berarti sekan juga positif, kuadran 4. Nah, biar gampang kita ingatnya, kita cross saja sin, cos, tan ya. Sin, cos, tan, kuadran 2, sin, cos, kuadran 4, dan kuadran 3. Nah, ini kunci yang kalian harus pahami terlebih dahulu. Kalau kalian tidak paham ini, saya ulang lagi, kalian tidak akan bisa mengerjakan soal persamaan trigonometri ini. Kemudian kunci yang kedua, relasi sudut. Relasi sudut ini materi kelas 10 juga ya. Konsep dasar juga ya. Di sini kita menggunakan pada kuadran 1 karena dia tidak ada menggunakan bantuan sudut lain, cukup alpanya aja. Misalkan 30, berarti 30 tidak diapa-apakan. Kemudian kuadran 2 itu nanti menggunakan bantuan 180 kurang alfa ya. Karena kuadran 2 itu 180 lebih kurang ya. Kalau dia lebih ke sini berarti dia kuadran ketiga. Kalau dia tambah 180 tambah berarti kuadran ketiga. Nambah berarti ke sini dia kuadran ketiga. Kemudian kuadran keempat kita menggunakan 360 kurang dari A, karena harus dikurang untuk kuadran 4 ini. Searah jarum jam berarti dia dikurang, kalau berlawanan berarti dia ditambah. Namun dua kunci ini tidak hanya modal, kalian harus juga ingat tentang nilai sudut istimewa ya. Nilai-nilai sudut istimewa, sin 0 derajat berapa, sin 30 berapa, kemudian selanjutnya. Oke, selanjutnya persamaan trigonometri ini
berdasarkan di buku. Untuk menjawabnya kalian harus mengingat rumus-rumus untuk mendapatkan nilai sin X. Pelajaran tentang persamaan trigonometri ini yaitu mencari himpunan penyelesaian X yang memenuhi, ya. Jadi di sini misalkan sin X sama dengan sin theta, nilai X yang didapat itu yaitu theta ditambah K dikali 360, atau X sama dengan 180 kurang theta ditambah K kali 360, dimana K nya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, tergantung syaratnya itu dari berapa derajat sampai berapa derajat, ya. Kemudian yang kedua, untuk cosnya, cos X sama dengan cos theta, maka nilai X yang memungkinkan adalah plus minus theta ditambah K dikali 360 sama K nya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, tan X sama dengan tan theta, maka X sama dengan theta ditambah K dikali 180, untuk K sama dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Untuk tan ini dia menggunakan 180. Kenapa? Karena pada sin dan cos untuk mendapatkan satu periode itu yaitu sebesar 360 derajat. Kemudian kalau tan itu dia hanya membutuhkan 180 untuk mendapatkan satu periode. Namun pada kesempatan kali ini, khususnya persamaan trigonometri ini, saya tidak menggunakan konsep yang ketiga ini karena saya tahu kalau kita menggunakan terlalu banyak rumus, kalian merasa banyak betul yang harus dihafal sehingga kalian banyak lupanya jadinya. Mari kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Ini syarat, ya. X nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Kalau lebih kecil dari 0 berarti tidak memenuhi, kalau lebih besar dari 360 derajat tidak memenuhi. Caranya, ya, kita ke soalnya dulu. Sin X sama dengan setengah. Kita lihat jawaban di ujungnya setengah. Setengah itu nilainya positif atau negatif? Positif, ya. Pas positif. Positif sin itu berada di kuadran berapa saja, yaitu kuadran 1, ya, kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 nilai sin yang nilainya setengah 30 derajat. Kuadran 2 kita ingat tadi relasi sudut kuadran 2 berarti 180 dikurang 30 yang kita dapat yang pertama. Nah, nilai-nilai sudut istimewa seperti yang saya sampaikan kalian harus kuasai dulu, ya. Sin 30 itu berapa? Jadi maksudnya di sini 30 dapat dari mana? Maksudnya sin yang nilai berapa hasilnya setengah. Sin 0, 0, sin 30 setengah. Jadi kita dapatlah 30 di kuadran pertama. Kuadran kedua berarti karena kedua berarti kurang dari 180, berarti makanya menggunakan kurang. 180 dikurang 30 kita dapat sehingga 150. Jadi himpunan penyelesaiannya 150. Nah, dengan cara di buku gimana? Sin X sama dengan setengah. Berarti sin X kita ubah menjadi konsepnya dulu. Sin X sama dengan sin berapa nilai setengah? Jadi sin 30. Konsep dasarnya sin X sama dengan sin theta atau sin alpha, ya. Untuk X pertama sama dengan alpha ditambah K dikali 360, ya. Kemudian X2 nya itu
180 dikurang alfa ditambah K dikali 360 ya. Untuk K nya mulai dari 0. Kita coba langsung K mulai dari 0. K sama dengan 0, sehingga X1 nya itu K nya kita ganti 0 karena ini sebagai alfa nya, berarti 30 ya, A nya 30 ditambah K nya kita ganti 0 dikali 360 ya. Ini 0 dikali berapapun 0 ditambah 30 berarti 30. Kemudian untuk K sama dengan 1, X2 di 30 ditambah 1 dikali 360 ya. 1 dikali 360 tambah 30 berarti 390. 390 melebihi dari 360, berarti ini tidak memenuhi. Ini memenuhi. Kemudian gantikan yang untuk yang kedua ini, untuk K sama dengan 0, 180 dikurang alfanya kita dapat 30 tadi ditambah K nya tuh 0 dikali 300 sama dengan ini 150, 0 kali ini 0 berarti 150 ya, dia menguasai, berarti ini mana yang benar. Kemudian untuk K sama dengan 1 ya, K sama dengan 1 berarti sama dengan 180 dikurang 30 ditambah 1 dikali 360. Nah, di sini 150 ditambah 360 berarti 510 ya, 510 ini melebihi 310, berarti dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya HP nya itu sama dengan 30 dan 150, berarti sama dengan yang kita bahas tadi. Cara yang saya pakai yang pertama, cara ini terlalu panjang, ini untuk sin ya. Kalau cos beda lagi ya rumus yang dipakai. Jadi untuk memudahnya ini kita menggunakan satu cara untuk semuanya.